Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran bab 3 di semester 2 kelas 10, yaitu berkaitan dengan hukum-hukum dasar kimia. Sebelum kita masuk ke dalam hukum-hukum dasar kimia, kita akan belajar dulu bagaimana cara menentukan nilai AR atau MR. AR itu adalah massa atom relatif. Dia dapat ditentukan berdasarkan nomor massa dari suatu unsur di dalam tabel periodik. Contohnya, jika saya punya atom hidrogen, atom oksigen, atom natrium, serta atom karbon. Di dalam tabel periodik, nomor massa itu dikatakan sebagai massa atom relatif. Contohnya misalnya hidrogen. Di hidrogen ini dia memiliki nomor massa yaitu adalah 1,000, sehingga dapat dikatakan bahwa hidrogen ini memiliki massa atom relatif yaitu adalah sama dengan 1. Kemudian ada tadi oksigen. Oksigen di sini dia memiliki nomor massa yaitu adalah 15,993, atau kalau kita bulatkan dia adalah sama dengan 16. Maka massa atom relatif dari oksigen adalah 16. Sehingga di sini dapat saya tuliskan bahwa nomor massa atau massa atom relatif dari hidrogen adalah sama dengan 1. Kemudian oksigen, jika kita lihat di dalam tabel periodik tadi, dia memiliki nomor massa yaitu adalah 15,99 atau sebanding dengan 16. Kemudian natrium. Natrium jika kita lihat di dalam tabel periodik, dia memiliki nomor massa yaitu adalah sama dengan 22,999 atau kalau kita buatkan adalah sama dengan 23. Kemudian ada karbon. Karbon di sini juga memiliki nomor massa adalah 12,00006, sehingga kita dapat simpulkan bahwa karbon ini memiliki massa atom relatif yaitu sama dengan 12. Kemudian saya tulis di sini natrium. Tadi kalau kita lihat di dalam tabel periodik, dia memiliki nomor massa adalah sama dengan 23,99 atau kalau kita bulatkan yaitu sama dengan 24. Sedangkan untuk karbon dia memiliki nomor massa yaitu adalah sama dengan 12,00 atau kalau kita kalau kita bulatkan yaitu adalah sama dengan 12. Itu adalah massa atom relatif. Kemudian ada yang namanya MR. MR itu adalah massa molekul relatif. Dia dapat ditentukan berdasarkan penjumlahan dari nomor massa beberapa unsur dalam tabel periodik. Kalau AR tadi hanya pada satu unsur saja, kalau massa atom relatif adalah dari beberapa unsur dalam tabel periodik. Contohnya di sini adalah senyawa NaOH. Senyawa NaOH ini dia memiliki atom Na, atom O, dan atom H, sehingga untuk MR dari NaOH dapat ditentukan berdasarkan penjumlahan dari nomor massa dari Na, nomor massa dari O, dan nomor massa dari H. Kalau kita lihat, tadi kita sudah mencari bahwa nomor massa dari Na itu adalah 24, sehingga saya tuliskan di sini adalah 24. Kemudian di sini ada atom O, maka kita jumlahkan atom O tadi memiliki nomor massa itu adalah sama dengan 16. Dapat saya tuliskan di sini nomor massa dari O itu adalah sama dengan 16. Kemudian H itu adalah nomor massanya adalah sama dengan 1. Jadi saya jumlahkan di sini sama dengan 1. Sehingga penjumlahan dari 24 ditambah 16 ditambah 1 yaitu adalah sama dengan 41. Oke, sebentar kita cek terlebih dahulu di sini. Maaf. Oke, ada kesalahan bahwa di sini nomor atom dari Na yaitu adalah 22,99 atau kalau saya bulatkan di sini ada 23. Sehingga di sini Na memiliki nomor massa itu 23. Maka penyumbangnya adalah sama dengan 40. Oke, kemudian CH3COH. CH3COH ini dia memiliki nomor massa yaitu adalah sebesar C-nya adalah 12. Kemudian ada H3. Kalau satu H-nya atau atom relatif dari atau nomor massa dari H-nya adalah sama dengan 1. Karena hanya jumlahnya ada 3, maka kita kalikan 1 dikali 3. Kemudian kita jumlahkan ada C lagi. C itu memiliki nomor massa yaitu sama dengan 12. O memiliki nomor massa yaitu sama dengan 16, ditambah ada O lagi yaitu adalah 16, ditambah H yaitu adalah 1.
Sehingga nomor massa dari CH3COH yaitu adalah sama dengan penjumlahan dari ini semua. Ketemunya adalah sama dengan 60. Gitu. Oke, setelah kita belajar bagaimana cara menentukan nilai MR dengan AR, maka kita akan masuk ke dalam hukum-hukum dasar kimia. Di dalam hukum-hukum dasar kimia nanti ada 5. Yang pertama yaitu adalah hukum kekekalan massa. Di dalam hukum kekekalan massa ini dia digagas oleh Lavoisier. Si Lavoisier bilang bahwa massa sebelum reaksi atau bereaksi itu adalah sama dengan massa sesudah reaksi atau hasil reaksi. Kalau A plus B menjadi AB, maka A plus B itu sebagai bereaksi atau reaktan, AB-nya dia sebagai hasil reaksi atau produk. Jadi massa sebelum reaksi ini harus sama dengan massa sesudah reaksi. Contohnya yaitu adalah seperti ini. Pada pembakaran 2 gram gas hidrogen dengan gas oksigen pada ruang tertutup diperoleh massa air sebesar 18 gram. Kita disuruh menentukan massa oksigen yang diperlukan pada proses tersebut. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Di sini diketahui pembakaran 2 gram gas oksigen, berarti 2 gram ini sebagai massa. Massa dari siapa? Dari gas hidrogen. Lambang dari gas hidrogen, hidrogen adalah H. Kalau dalam bentuk gas, maka dia adalah sebagai H2. Atau massa dari H2-nya adalah sama dengan 2 gram. Kemudian, dia bereaksi dengan gas oksigen pada ruang tertutup diperoleh massa air sebesar 18 gram. Air itu adalah lambangnya H2O, maka dapat saya tuliskan di sini adalah massa dari H2O yaitu adalah sama dengan 18 gram. Kita disuruh menentukan massa dari oksigennya. Oke, lambang dari massa gas oksigen, oksigen adalah O karena dia dalam bentuk gas, makanya dia dituliskan adalah sebagai O2. Berapa? Oke, cara menjawabnya adalah kita harus tahu dulu reaksinya. Oke, di sini dikatakan bahwa pada pembakaran 2 gram gas hidrogen, saya tuliskan kembali, ini adalah reaksinya, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen, ya, dia akan diperoleh berarti menandakan adanya reaksi yang terjadi sebesar 18 gram massa air. Air itu adalah H2O. Atau kalau saya tuliskan di sini H2-nya dia adalah 2 gram. Kemudian H2O adalah 18 gram. Oke, O2 yang kita cari. Berdasarkan hukum kekekalan massa bahwa massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Jika massa sebelum reaksi hanya dihasilkan 2 gram, sedangkan massa sesudah reaksi yang sudah dihasilkan adalah 18 gram, maka kita dapat menentukan massa dari oksigen, yaitu adalah massa oksigen itu dapat ditentukan yaitu sama dengan massa dari H2O dikurangi dengan massa dari H2 atau sama dengan 18 gram dikurangi 2 gram yaitu massa oksigennya ketemu adalah sama dengan 16 gram seperti ini. Jadi hukum kekalaman massa adalah menekankan pada massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi. Oke, hukum dasar kimia yang kedua yaitu tentang hukum perbandingan tetap di dalam Proust. Menurut Jeff Proust, yaitu adalah perbandingan massa suatu unsur di dalam senyawa adalah tetap dan tertentu. Maksudnya yaitu contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya Mg direaksikan dengan O, dia akan membentuk MgO. Dalam menentukan perbandingan antara Mg dengan O diperoleh dari nomor massa di dalam tabel periodik. Ya, nomor massa nanti kan akan menghasilkan perbandingan. Nah, perbandingan itu untuk setiap perbandingan Mg dengan O itu adalah selalu tetap. Oke, sekarang kita cari terlebih dahulu nomor massa dari Mg. Nomor massa dari Mg di dalam tabel periodik yaitu adalah sekitar 24,3 atau kalau kita bulatkan adalah sama dengan 24. Sedangkan oksigen di sini memiliki nomor massa adalah 15,999 atau kalau kita bulatkan adalah sama dengan 16. Sehingga kalau saya tuliskan di sini untuk perbandingan Mg atau untuk nomor massa Mg itu adalah 24, sedangkan massa dari O yaitu adalah 16. Nomor massa dari O adalah 16. Maka kalau kita buat perbandingan, kalau kita sederhanakan 24 banding 16 itu perbandingan
3:2. Jadi untuk setiap Mg dengan OD dalam senyawa, perbandingannya itu selalu 3:2. Oke, contoh soal yang lain adalah berikut. Perbandingan massa Fe dengan S adalah 7:4. Untuk memperoleh senyawa besi 2 sulfida, direaksikan 30 gram besi dan 8 gram belerang. Kita disuruh menentukan berapa gram besi 2 sulfida yang terbentuk. Oke, kita tulis dulu, diketahui perbandingan Fe dengan S yaitu adalah 7:4. Ya, perbandingan ini juga diperoleh dari nomor massa di dalam tabel periodik. Oke, kemudian direaksikan 30 gram besi, berarti massa besi di sini besi itu adalah Fe, yaitu adalah sama dengan 30 gram. Kemudian massa dari belerang atau massa dari S-nya yaitu adalah sama dengan 8 gram. Kita disuruh menentukan gram besi 2 sulfida. Oke, kita harus tahu dulu besi 2 sulfida itu apa. Besi 2 sulfida, besi 2 itu termasuk dalam kategori kation. Kita kembali ke bahasa pertama. Besi 2 itu adalah dalam golongan kation. Besi 2 itu adalah Fe2+, sedangkan sulfida itu adalah S2-. Fe2+ dengan S2- dia akan menjadi FeS. Ya. Oke, berarti yang dicari adalah massa dari si FeS itu berapa gitu. Oke, kemudian untuk menjawabnya kita tulis dulu reaksinya, karena dia mereaksikan antara Fe dengan S, contohnya dia akan menjadi yaitu adalah FeS. Oke, sebelum kita menentukan massa dari FeS, kita harus tahu dulu perbandingan Fe dengan massanya dan perbandingan antara S dengan massanya. Oke, kita cari dulu perbandingan Fe dengan massanya. Perbandingan Fe dengan massanya. Dengan cara yaitu massanya dikurangi dengan perbandingannya. Ketemunya adalah 4, sekian. Kemudian untuk si S dengan massanya, massa dari S adalah 8. Perbandingannya adalah 4. 8 dibagi 4 itu adalah 2. Oke, setelah kita menentukan perbandingan antara Fe dengan massanya dan perbandingan S dengan massanya, kalau kita lihat nilainya adalah 4, sekian dengan 2. Kita cari nilai yang terkecil. Yang terkecil adalah perbandingan S dengan massanya. Maka dapat dikatakan bahwa S ini sebagai reaksi pembatas atau reaksi yang nanti kemungkinan akan habis. Pembatas. Karena S nanti dia kemungkinan akan habis, gitu kan? Maka tentunya Fe nanti akan bersisa. Dengan Fe jelas akan bersisa. Ya, karena Fe nanti akan bersisa, maka kita cari tahu dulu massa Fe yang tersisa. Dapat ditentukan dari apa? Dari massa si Fe mula-mula dikurangi dengan massa Fe yang bereaksi. Oke, massa Fe mula-mula sudah diketahui yaitu adalah 30 gram. Tapi kita nggak tahu massa Fe yang bereaksi. Nah, untuk menentukan massa Fe bereaksi ini dapat dicari dengan cara perbandingan dari si Fe dibanding dengan perbandingan dari si S dikali dengan massa dari si S-nya. Oke, perbandingan Fe adalah 7. Perbandingan S-nya adalah 4. Dikali dengan massa S-nya adalah 8 gram. Kalau kita sederhanakan di sini 2, maka 7 kali 2 adalah 14 gram. Maka Fe yang bereaksi adalah 14 gram. Jadi kalau ditanya massa Fe yang tersisa, yaitu adalah 30 gram ini dikurangi dengan 14 gram ini, maka sama dengan adalah 16 gram. Tetapi yang ditanyakan adalah massa FeS. Sehingga massa FeS dapat dicari dari massa Fe yang bereaksi dikurangi dengan massa dari ditambah dari massa S-nya. Massa Fe bereaksinya yaitu adalah 14 gram. Ditambah dengan massa S-nya yaitu adalah 8 gram. Sehingga 14 ditambah 8 yaitu sama dengan 22 gram. Ini adalah massa FeS-nya.
Jadi massa EF dapat dicari dengan massa Fe bereaksi ditambah dengan massa S. Kemudian kalau ditanyakan massa Fe sisa, yaitu adalah massa Fe mula-mula dikurangi massa Fe bereaksi. Tapi dengan syarat kita harus tahu dulu perbandingan antara Fe dengan massanya dan perbandingan S dengan massanya. Kalau sudah kita cari nilai yang terkecil adalah perbandingan antara S dengan massanya, maka dapat ditentukan bahwa perbandingan S dengan massanya sebagai reaksi pembatas atau reaksi nantinya mungkin akan habis. Oke, hukum dasar kimia yang ketiga yaitu tentang hukum kelipatan perbandingan, digagas oleh J. Dalton. Menurut J. Dalton atau dalam hukum kelipatan perbandingan, yaitu jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, maka untuk perbandingan massa unsur yang lain dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana. Misalkan contoh soalnya adalah sebagai berikut. Karbon, oksigen dapat membentuk suatu senyawa-senyawa yaitu adalah CO dan CO2 dengan komposisi massa yang terlihat sebagai berikut. Massa senyawa massa karbon dalam senyawa CO yaitu adalah 12 gram, sedangkan massa oksigen dalam senyawa CO adalah 16 gram. Untuk massa karbon dalam senyawa CO2 yaitu adalah 12 gram, sedangkan massa oksigen dalam senyawa CO2 adalah 32 gram. Kita disuruh menentukan perbandingan oksigen dalam kedua senyawa tersebut. Karena kita disuruh menentukan perbandingan oksigen dalam senyawa tersebut, maka kita harus membuat massa karbon ini atau perbandingan karbon ini menjadi sama. Kalau kita membuat perbandingan dari karbonnya adalah sama, maka kita harus membagi massa karbon ini dengan bilangan itu sendiri. Jika massa karbon dalam senyawa adalah 12 gram, maka kalau kita bagi dengan 12 itu adalah sama dengan 1. Sedangkan untuk massa karbon dalam CO2 itu juga sama, harus dibuat sama, maka kita bagi 12 itu sama dengan 1. 12 ini karena massa karbon dalam CO2 adalah 12, sedangkan massa karbon untuk CO juga adalah 12, sehingga pembagiannya itu berasal dari massa karbon dalam setiap senyawa tersebut. Kemudian karena massa karbon sudah kita buat sama, atau dalam artian kita membuat perbandingannya adalah sudah 1:1, yang selanjutnya adalah kita menentukan massa oksigen atau perbandingan oksigennya. Di sini massa oksigen dalam CO itu adalah 16, sedangkan massa oksigen dalam CO2 adalah 32. Dapat saya tuliskan bahwa untuk massa O dalam senyawa 1 dan massa O dalam senyawa 2 itu adalah 16 dibanding 32, gitu kan? Oke, karena massa oksigen dalam senyawa CO itu adalah 16, sedangkan massa O dalam CO2 adalah 32, sehingga diperoleh perbandingan kalau kita sederhanakan dia adalah 16 dibagi 12 dibanding 32 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena massa oksigen supaya kita peroleh perbandingannya itu dibagi dengan karbon 12 ini. Kemudian massa oksigen juga dibagi oleh 12 ini, sama-sama dibagi 12, ketemunya di sini adalah 4, maaf, bukan 4, itu adalah dibagi dengan 4, di sini ketemuan adalah 4/3, gitu ya. Kemudian kalau ini kita bagi dengan dibagi dengan 8 dibagi dengan 4 di sini adalah 8/3 juga, gitu, karena sama-sama dia pembagiannya adalah 3. Kalau kita sederhanakan adalah 4/8, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/2, gitu kan, sehingga diperoleh untuk perbandingan O pada senyawa 1 dengan O pada senyawa 2 yaitu adalah 1/2. Nah, jadi perbandingannya diperoleh dari massa oksigen dibagi dengan pembagian dari massa karbonnya ini, gitu. Diperoleh bahwa perbandingan O pada senyawa 1 dibanding O pada senyawa 2 itu adalah 1/2. Oke, hukum dasar kimia yang keempat itu adalah hukum perbandingan volume. Di dalam hukum perbandingan volume ini digagas oleh Gay-Lussac
yaitu pada tekanan dan suhu yang sama, gas-gas bereaksi akan memiliki perbandingan volume yang bulat dan sederhana, atau dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Soal yang pertama, pada pembakaran sempurna 100 ml gas metana atau CH4 dihabiskan 200 ml gas oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan 200 ml air. Kita disuruh menentukan berapa volume gas karbon dioksida yang diperlukan pada suhu dan tekanan yang sama. Oke, langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu, diketahui yaitu, di sini saya tuliskan diketahui yaitu adalah volume dari gas metana atau volume dari CH4, yaitu adalah sama dengan 100 ml. Kemudian dihabiskan 200 ml gas oksigen, berarti volume dari gas oksigen adalah O karena dia terbentuk gas adalah O2, maka sama dengan dia adalah 200 ml. Kemudian dia akan menghasilkan gas karbon dioksida dan 200 ml air, berarti volume dari air, rumus air adalah H2O, maka sama dengan dia adalah 200 ml juga. Kita disuruh menentukan volume gas karbon dioksida atau volume dari CO2 nya berapa. Oke. Dalam menentukan volume CO2 atau dalam menentukan ukur perbandingan volume ini, karena kaitannya dia nanti adalah sama dengan koefisien, maka kita harus tahu terlebih dahulu reaksinya. Oke, di sini tadi dikatakan dia adalah pembakaran sempurna 100 ml gas metana, berarti kita tuliskan di sini adalah gas metana atau CH4, gitu kan, dihabiskan, itu sama aja direaksikan dengan gas oksigen. Oksigen itu adalah O2, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida adalah CO2, dan air itu adalah H2O. Oke, sebelum kita masuk dan mengerjakan dan menentukan volume dari CO2, kita harus tahu dulu penyetaraan reaksinya. Apakah reaksi ini sudah setara? Kita cek. Dalam C sebelah kiri atau C pada ruas kiri jumlahnya adalah 1. C sebelah kanan juga jumlahnya sudah 1. Kemudian H pada sebelah kiri itu jumlahnya adalah 4. Sedangkan H pada sebelah kanan jumlahnya adalah 2. Maka kita setarakan yaitu dengan menambah 2 pada koefisiennya seperti ini. Sehingga H di sini juga memiliki jumlah adalah 4, karena ingat jumlah atom itu adalah indeks kali koefisien, berarti 2 ke 2 adalah sama dengan 4, sehingga H pada sebelah kanan sudah 4. Kemudian oksigen pada sebelah kiri masih 2, sedangkan oksigen pada sebelah kanan yaitu adalah 2 ditambah 2, itu adalah 4, sehingga O pada sebelah kiri kita tambahkan koefisien menjadi seperti ini, sehingga jumlah O nya sudah 4. Oke, setelah kita menuliskan dan menyetarakan reaksinya, kita menuliskan volumenya. Di sini CH4 memiliki volume adalah 100 ml. Gitu. Kemudian O2 memiliki volume yaitu adalah 200 ml. Kemudian H2O itu memiliki volume juga 200 ml. Kita disuruh menentukan volume dari CO2. Oke, kalau kita lihat dan kita masuk ke dalam konsepnya, yaitu adalah bahwa perbandingan volume itu adalah sama dengan perbandingan koefisien. Jika di sini dia koefisiennya 1 dengan volume 100, di sini koefisiennya 2 dengan volume 200, kemudian di sini koefisiennya 2 dengan volume 200, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingannya adalah 1 banding 2, kemudian di sini banding 2, gitu kan ya. Kalau 1 itu adalah 100, kalau 2 adalah 200, kalau 2 di sini juga 200. Maka kalau di sini CO2 memiliki koefisien 1, volume dari CO2 berapa? Berarti kita dapat simpulkan bahwa volumenya adalah sama dengan 100 ml. Seperti itu. Ya. Karena kalau di sini koefisien 1 dia 100, koefisien 2 itu adalah 200, koefisien 2 di sini adalah 200. Kalau di sini koefisien 1 berarti di sini adalah 100, gitu. Maka diperoleh perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1 banding 2. Seperti itu. Oke, contoh lainnya adalah seperti ini. Pada keadaan suhu dan tekanan yang sama, 1 liter gas nitrogen dapat bereaksi dengan 2 liter gas oksigen, membentuk 1 liter gas X. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Di sini diketahui 1 liter gas nitrogen berarti volume dari nitrogen karena dalam bentuk gas berarti N2 sama dengan adalah 1 liter. Bereaksi dengan 2 liter gas oksigen berarti volume dengan gas oksigennya adalah 2 liter. Membentuk 1 liter gas X, volume gas X nya
adalah 1 liter. Yang ditanyakan adalah gas X-nya itu apa, gitu kan ya. Oke, kita tulis dulu reaksinya. N2 dia bereaksi dengan O2, dia akan menghasilkan yaitu adalah gas X, dimana gas X ini adalah hasil dari senyawa N dengan O, seperti itu kan ya. Karena gas X-nya hanya ada satu yaitu X saja, berarti kemungkinan senyawanya adalah yang berasal dari unsur N dengan O, karena yang direaksikan adalah N dengan O. Kemudian karena di sini N2 memiliki volumenya adalah 1 liter, O2 memiliki volumenya adalah 2 liter, sedangkan NO dia memiliki volumenya adalah 1 liter. Kita misalkan N di sini adalah NX, O-nya adalah OY. Ini. Maka dapat ditentukan bahwa perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Ingat, konsepnya adalah perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jika di sini dia volumenya adalah 1 liter, maka koefisien di sini adalah 1 juga. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Kalau di sini volumenya adalah 2 liter, maka koefisien di sini saya tuliskan di sini adalah 2. Kalau di sini dia ada 1 liter, maka di sini juga dia adalah 1. Oke, kemudian dapat diperoleh bahwa reaksinya adalah N2 plus 2O2 menjadi NXOY. Setelah itu kita setarakan. Di sini N-nya jumlahnya 2, di sini N-nya masih 1, tapi di sini ada indeksnya X. Maka X ini berapa? Karena N-nya adalah 2, koefisien tidak dapat diganti. Yang dapat diganti adalah X dengan Y ini. Maka X-nya di sini adalah sama dengan 2. Ya. Kemudian O-nya di sini jumlahnya adalah 2 kali 2 adalah 4. Sedangkan di sini O-nya masih dalam bentuk Y atau 1Y. Maka Y-nya adalah berapa? Karena di sini atau di sebelah kirinya adalah 4, di sebelah kanannya masih Y, maka di sini adalah 4. Maka senyawa atau gas X-nya itu adalah N2O4. Ya. Senyawa X-nya adalah N2O4. X di sini bukan adalah gas X-nya. Di sini adalah permisalannya. Gitu. Nanti dia akan menghasilkan satu senyawa yaitu adalah N sama O. Ya, koefisien di sini itu adalah 1 dan tidak perlu dirubah. Maka yang dapat dirubah apa? Yang dapat dirubah adalah indeksnya. Seperti itu. Maka gas X-nya adalah N2O4 ini. Oke, hukum dasar kimia yang kelima yaitu tentang hipotesis Avogadro. Tentunya digagas oleh Avogadro. Di dalam hipotesis Avogadro ini adalah sama pada tekanan dan suhu yang sama, gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah partikel yang sama. Atau dalam tanda lain adalah perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan volume, juga akan sama dengan perbandingan jumlah partikel. Jadi contoh soalnya adalah hampir mirip seperti pada hukum dasar volume atau di hukum yang digagas oleh Gay-Lussac, bahwa perbandingan koefisien itu dapat ditentukan juga sebagai perbandingan jumlah partikelnya. Gitu. Artinya misalkan ya reaksinya adalah seperti ini. Misalkan reaksinya adalah ini H2 gitu kan ya, direaksikan dengan O2, dia akan menghasilkan H2O, misalkan seperti ini. Kalau kita setarakan di sini hanya 2, O-nya di sini masih 1. Ya kan? Berarti kata setara, tapi di sini O-nya adalah 2. Kalau saya tambahkan 2 seperti ini, ya, berarti hanya berubah jadi berapa? Jadi 4. Ya kan, karena indeks kali koefisien hanya adalah 4, sebelah kanan adalah 4. Maka saya tambahkan di sini adalah 2. Ya. Oke, kemudian jika misalkan di sini jumlah partikel dari oksigennya adalah 2,3 kali 10 pangkat 22, gitu kan? Dia koefisiennya 1. Berarti kalau H2 berapa jumlah partikelnya? Berarti tinggal mengkalikan 2 dikali 2,3 kali 10 pangkat 22. Seperti itu. Sama halnya seperti H2O, berarti H2O adalah 2 dikali 2,3 kali 10 pangkat 22. Gitu.
Jadi, hipotesis Avogadro sama halnya seperti pada hukum Gay-Lussac atau pada hukum yang perbandingan volume, bahwa perbandingan koefisien itu adalah sama dengan perbandingan jumlah partikel. Sekian pembahasan tentang hukum-hukum dasar kimia. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.